Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua. Kembali kita berjumpa dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah. Dengan pemateri Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MH Hafizahullah Ta'ala. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah hadir pula bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan kali ini Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ayakumullah Ustaz. Kafalakum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat Ustaz, bikhair. Alhamdulillah. Semoga Keluarga juga semua pemirsa sehat. juga demikian. Amin amin. Keluarga semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tanpa sengaja sore ini seragam kita sama warnanya. Iya. Ini seragam ya? Seragam Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas waktu dan kesempatannya. Insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan Ustaz. Dan di awal sebagaimana biasa kita minta berupa nasihat. Faltafadhal maskura ma'jura. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan yang indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan, "An-nasu mundhu khuliqu lam yazalu musafirin. Walaysa lahum hattun an rihalihim illa fil jannati awin nar." Manusia ketika Allah ciptakan sampai seterusnya masih selalu dalam perjalanan yang jauh. Mereka belum bisa meletakkan pelananya. Mereka berhenti dari perjalanannya kecuali apabila sampai ke surga atau neraka. Wal aqilu ya'lam anna as-safara mabniyun 'ala al-masyaqqati wa rukubil akhtar. Orang berakal sadar bahwa safar atau perjalanan jauh itu dibangun di atas kesulitan, bahkan menghadapi berbagai bahaya. Wa minal muhali 'adatan an yutlaba fihi na'imun wa ladzatun wa rahah. Maka mustahil orang ketika dalam perjalanan safar justru mengharapkan kenikmatan, keenakan, kenyamanan, bahkan istirahat. Akan tetapi orang yang safar tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan itu. Innama yakunu dzalika ba'da intiha'is safar. Bahkan semua yang disebutkan tadi baru akan dapat dirasakan oleh orang tersebut pada saat dia sampai. Ibnu Qayyim kemudian di akhir perkataan yang panjang mengatakan, wa idza nazala aw nama aw istaraha fa'ala qadamil isti'dadi lis-sair. Apabila orang yang safar tadi turun berhenti, tidur atau istirahat, maka dia pun masih dalam keadaan siap untuk melanjutkan perjalanan. Pernyataan ini diungkapkan beliau sebagai perjalanan manusia untuk menyongsong hari akhirat. Bahwa setiap orang yang baru dilahirkan, dia telah memulai perjalanannya. Kalau Nabi SAW menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yajuzu dzalik, apabila Rasulullah SAW mengatakan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, maka orang yang sudah sampai 40 tahun, 50 tahun, dia hampir sampai. Maka satu saat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bertemu dengan seorang yang berusia 60 tahun.
Maka beliau katakan, awama alimta annaka fi tariqin aw syakta ila nihayatiha. Dia mengatakan, sadarkah engkau bahwa engkau berada dalam sebuah perjalanan dan engkau hampir sampai. Maka orang tadi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sadar atau tidak, hakikatnya seperti itu. Kita pernah sampaikan bahwasannya setiap bergulirnya siang dan malam, hakikatnya umur kita berkurang. Lam tazalil lailu wan naharu sari'aini fi naqsil a'mari wa takhribil ajal, kata Hasan al-Basri rahimahullah. Masih saja siang dan malam silih berganti, terus berlanjut untuk mengurangi umur manusia dan mendekatkan kepada kematian. Maka kaum muslimin dan muslimat, kita ingin saling mengingatkan bahwa perjalanan itu betul-betul nyata. Perbedaan orang yang tahu dan sadar, dia akan persiapan. Sementara orang terlena, dia bahkan bukan hanya lupa dengan tempat tujuan, akan tetapi bisa jadi dia justru akan memewahkan tempat perjalanannya, sehingga ketika dia tidak dapat melanjutkan dan mau tidak mau dia harus tinggalkan tempat itu, dia dalam keadaan sama sekali tidak siap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata beliau kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang menyeberang jalan. Orang asing artinya dia tidak akan berusaha untuk bersaing dengan orang-orang penduduk negeri, karena dia tahu dia akan kembali. Kalaupun dia kumpulkan harta, dia akan berpikir bagaimana harta ini bisa dibawa pulang. Berbeda dengan orang yang menjadikan tempat perjalanan sebagai tempat tinggal. Apalagi Nabi SAW menyatakan, jadilah engkau seperti orang menyeberang jalan. Artinya cepat selesaikan. Cepat selesai kepada tempat tujuan. Maka hendaklah kita memegang dan mengingat dua firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai engkau dijemput kematian. Dan kita tahu bahwasannya makna dari ibadah pada setiap ayat artinya adalah esakanlah Allah. Karena ibadah itu akan diterima oleh Allah manakala ibadah itu bisa dipersembahkan secara murni kepada Allah saja. Manakala ibadah itu kita berikan kepada selain Allah, maka Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada kesolehan hambanya. Dan Allah akan murka kepada orang yang menyekutukannya dengan makhluk lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita bimbingan, arahan, sehingga kita bisa istiqamah di atas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas nasihat, dan semoga bagi kita yang lalai untuk bisa teringat dengan nasihat ini akan hakikat kehidupan dunia Ustaz. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita taufik untuk terus beribadah kepada Allah. Amin. Sampai maut menjemput kita Ustaz ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas nasihatnya. Pemirsa Faro TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087, 033154460087. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya kita coba bahasakan pertanyaan telah masuk Ustaz. Ini dari saudara Firman Firdaus di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Namun sepertinya ada telepon yang telah terhubung Ustaz. Kita mungkin dahulu dan kita coba angkat dan sapa. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hengki dari Jakarta, Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan Pak Hengki. Alhamdulillah. Mau tanyakan tentang sholat jenazah, Ustadz. Ya. Jadi kalau saya melihat atau membaca sholat jenazah itu ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan itu doa. Karena doa yang tidak disertai dengan apalagi waktu melakukan sholatnya ini tidak seperti rukun sholat-sholat yang biasa tanpa sujud dan tanpa ruku, maka tidak diperlukan untuk wudhu. Jadi tidak perlu mensucikan diri atau tidak perlu wudhu lebih dahulu. Nah ini di satu pihak saya mengatakan pendapat lain bahwa itu harus, karena itu bagaimanapun juga itu dalam kategori sholat, artinya jadi harus dalam kondisi yang suci dan harus diawali dengan wudhu dahulu. Nah, ini mohon tanya mana yang lebih kuat dari pendapat ini, Ustaz. Baik, cukup Pak Hengki. Cukup cuma Barakallahu fikum. lagi. Sama-sama. Baik, Pak Hengki, jazakumullah khairan. Ya, memang sholat jenazah tidak ada rukun-rukun lain seperti ruku' dan sujud, bahkan tidak ada tasyahud, tidak ada duduk di antara dua sujud, tidak ada tahiyatnya. Bahkan dalam sebagian mazhab salamnya pun cuma satu kali. Dan tidak ada anjuran juga untuk membaca al-iftitah. Akan tetapi kita tahu sholat jenazah merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu dilakukan juga berkali-kali. Dan pelaksanaannya adalah pelaksanaan sholat. Bukan seperti doa secara umum. Dan wallahu a'lam, sepanjang sepengetahuan ana justru tidak ada para ulama mazhab yang mengatakan bahwa sholat jenazah bukan sholat seperti umumnya, pada umumnya. Ini baru sekarang saya mendengar, tapi ya wallahu a'lam bisa jadi ada sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Yang sering saya dengar bahwa ada gerakan yang sekalipun seperti sholat tapi bukan seperti bagian sholat, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah sebagian ulama mengatakan tidak wajib seorang memiliki wudhu ketika sujud. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW membaca surat yang ada sajdah atau sujudnya, maka Rasulullah SAW sujud, wasajada ma'ahul muslimuna wal musyrikun. Maka pada saat itu orang yang mendengarkan Rasul SAW membaca, ikut menikmati bacaan, mereka sujud bersama Nabi SAW, entah mereka muslim atau musyrik. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa sujud tilawah tidak harus menggunakan wudhu dalam pelaksanaannya. Akan tapi sholat jenazah tidak. Sholat jenazah adalah sholat. Ada takbiratul ihram dan ada salamnya, kemudian dianjurkan membaca al-fatihah. Kemudian salawat lalu berdoa. Ketika sebagian orang datang terlambat dan jenazah akan diangkat, sebentar lagi akan diusung untuk dimakamkan. Ketika orang kemudian terlambat, maka saya pernah mendengar sebagian masyayikh mengatakan kalau sudah hampir diangkat maka kita tunda membaca al-fatihahnya. Kita dahulukan membaca doa, karena ketika jenazah sudah tidak ada, untuk apa kita doakan? Seperti itu. Maka ini yang pernah kita dengar. Adapun sholat jenazah tanpa menggunakan wudhu tidak apa-apa, ini baru yang baru ana ketahui. Ada pendapat seperti itu. Tapi wallahu alam, yang jelas ketika ada perbedaan pendapat, kalau memang betul itu merupakan perbedaan pendapat ahli fikih, maka setidaknya kita ambil pendapat yang hati-hati. Di samping wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah salat jenazah adalah salat sehingga membutuhkan wudu dan tentu menghadap kiblat. Ya, tidak kemudian sembarangan karena salat sunnah akhirnya sudah menghadap ke utara, ke selatan atau timur. Yang penting kita salat jenazah karena ini adalah salat sunnah. Nah, maka wallahu a'lam tidak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, barakallahu fikum, syukran wa jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita bacakan pertanyaan tadi yang tertunda dari saudara Firman Firdaus di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika benar surga anak ada di bawah telapak kaki ibunya, tetapi dia melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir, yaitu perselingkuhan,
sehingga kita membencinya. Apakah itu berarti kita tidak layak untuk mendapatkan surga ya Ustaz? Allahul musta'an. Yang pertama, pernyataan atau fenomena yang seperti ini kerap kali terjadi di tengah komunitas masyarakat. Ketika memang masyarakat itu tidak menjaga atau berhati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Bahkan ini tidak terkecuali untuk orang-orang yang sudah menikah. Terkadang orang mengatakan saya sudah menikah, masing-masing punya pasangan sehingga mereka merasa bebas dan insya Allah aman. Karena akan menjaga kehormatan keluarga masing-masing. Akan tetapi bukan seperti itu pendapat kita. Karena kita juga tidak ingin berprasangka buruk kepada sesama kaum muslimin. Akan tetapi berprasangka buruk kepada syaitan. Ketika syaitan akan menjadi pihak ketiga untuk dua orang yang menyendiri. Dan ini tidak dikecualikan untuk orang yang sudah menikah. Dan tidak diberi toleransi apakah momen itu di pekerjaan, dalam perjalanan, atau bertamu, senda gurau, atau yang lainnya. Maka sebisa mungkin seorang menerapkan syariat. Berhati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sehingga bisa menjaga diri dari godaan syaitan. Yang kedua, zina merupakan dosa besar. Dosa besar yang sangat keji di semua agama. Kata Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Beliau katakan bahwa zina merupakan dosa yang keji menurut penilaian semua agama. Karena akan dapat merusak nasab. Merusak kehormatan. Bukan hanya pada pelaku akan tetapi kepada keluarga besar. Maka yang seperti ini harusnya setiap muslim berupaya untuk memelihara keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ayah kepada anaknya, seorang kakak atau adik kepada saudari perempuannya, anak kepada orang tuanya. Demikian ketika tadi ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang anak kepada ibu yang telah melakukan hal yang seperti itu, na'udzubillah. Nah, sebelumnya hadis yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga berada di telapak kaki ibu. Hadis ini ada sebagian ulama menyatakan maudhu', palsu. Akan tapi maknanya benar. Maknanya benar seperti dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan bahwa ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu an aghzu wa inni ji'tu astasyirak." Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang bersama engkau dan aku datang sekarang untuk minta pendapat engkau. Maka Rasulullah mengatakan, "Hal laka apakah engkau memiliki ibu?" Qala na'am, dia mengatakan iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Maka Rasulullah menyatakan, kalau begitu engkau jaga ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya. Artinya makna yang tadi benar sekalipun lafaz atau redaksi yang sering menyebar di tengah masyarakat tidak benar seperti itu. Nah, akan tetapi ketika seorang ibu atau ayah melakukan kesalahan, maka tentu kesalahan itu tidak dijadikan pembenaran untuk menuruti kekurangan atau kesalahan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Apabila mereka memerintahkan engkau untuk menyekutukan aku, maka jangan engkau taati. Jangan engkau taati kedua orang tua itu. Akan tapi Allah tetap mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi engkau tetap pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Artinya ketika ada orang tua yang terjerumus ke dalam kesalahan, maka di antara bukti perhatian dan kasih sayang kita adalah menasihati. Menasihati. Bukan sekedar kita kemudian mengambil langkah untuk tidak menyapa, tidak akur atau memberi pelajaran, memboikot dan sebagainya. Itu merupakan cara yang bisa dibenarkan manakala ada manfaatnya. Akan tapi jika tidak, maka hukum asalnya adalah justru memberikan nasihat dengan lebih dipertegas, diseringkan dan ditegaskan kembali. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga apabila ada kebencian yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah,
dibangun karena ibadah kepada Allah. Saya benci karena dia bermaksiat dan saya cinta karena dia berbuat taat kepada Allah, maka ini tidak mengapa ketika seorang benci karena perlakuan maksiatnya tersebut. Maka seorang anak perlu perhatian kepada orang tua. Kenapa sampai orang tua seperti itu? Ya, apakah karena kekurangan ekonomi? Maka anak harus perhatian. Kalau seandainya bukan karena itu akan tapi hanya hawa nafsu, maka sebisa mungkin anak mencari cara agar pintu-pintu untuk menuju kemaksiatan dan kemungkaran itu tertutup. Nah, maka seperti yang kita sampaikan di awal, bahkan syariat berusaha untuk menjaga agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa menggeret kepada resiko yang lebih jauh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan seluruh kaum muslimin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya. Amin. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon dari Jawa Timur, Ibu Rahma. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pernah dengar kalau sholat berjamaah 40 kali di Masjid Nabawi tanpa terputus itu termasuk kan atau sunnah, itu bagaimana Ustadz, apakah benar? Terus bagaimana jika ada paket umroh, itu kan biasanya hanya yang ada yang 9 hari, 12 hari gitu, sementara kita belum tahunya ada hadis ini setelah melakukan. Jadi di Madinahnya itu hanya dapat 3 hari saja. Baik, cukup Ibu. Boleh satu lagi? Ya, Silakan. Kadang-kadang itu muncul di pikiran itu gini, jika selama ini kita mengimani kalau siksa kubur ada, hari perhitungan ada, hari di kehidupan akhirat itu ada, sementara kadang itu muncul gimana ya, kalau jika ternyata hal itu benar, apakah itu was-was setan atau bagaimana, kemudian gimana cara menghilangkannya itu, pikiran-pikiran seperti itu bagaimana, kemudian apakah itu termasuk dikatakan jihad diri kita juga. Mungkin begitu saja Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tentang salat arba'in. Ini yang sering dikenal di tengah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man shalla fi masjidi arba'ina salatan kutibat lahu bara'atan minan nifaq bara'atun minan nar." Orang yang bisa salat di masjidku 40 kali salat, maka dia akan mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama dari siksa api neraka, yang kedua dari sifat munafik. Akan tetapi hadis ini lemah. Hadis ini dhaif karena 2 alasan. Yang pertama adalah karena adanya 2 rawi yang tidak dikenal. Dan kita tahu bahwa dalam ilmu hadis ketika seorang periwayat hadis dia tidak kuat hafalannya, maka hadis menjadi hasan, turun derajat atau level, bahkan bisa menjadi lemah. Apalagi tidak dikenal, bagaimana akan diketahui bahwa silsilah sanad penyambung hadis ini adalah orang yang bisa dipercaya kalau dia tidak diketahui dan jumlahnya ada 2 orang. Maka wallahu alam hadis ini lemah. Yang kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang hasan atau sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi salat itu di masjid beliau saja, akan tetapi di seluruh masjid. Yang kedua, bukan 40 salat akan tapi 40 hari. Man shalla lillahi arba'ina yawman la tafutuhu takbiratul ula kutibat lahu bara'atan ila akhir al-hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa salat untuk Allah Azza wa Jalla selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan mendapatkan 2 kebebasan seperti yang disebutkan pada hadis pertama. Dalam hadis ini disebutkan ada 40 hari dan tidak dibatasi dengan sholat di Masjid Nabawi. Sehingga wallahu a'lam ini yang rajih, dan orang yang ingin mendapatkan itu maka dianjurkan untuk selalu mempertahankan datang di awal waktu salat berjamaah agar dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dan selama 40 hari. Bukan sekedar 40 salat. Kalau 40 salat hanya
8 hari. Dan ini yang akhirnya dipertahankan oleh kebanyakan jamaah haji baik Indonesia maupun negara lain. Ketika mereka selesai dari 8 hari sholat di Masjid Nabawi, maka hari berikutnya mereka akan santai-santai, bahkan kalau perlu sholat di hotel atau kalau tidak cari masjid-masjid bersejarah di kota Madinah. Nah, sehingga motivasinya bukan karena ingin mendapatkan 1000 sholat di Masjid Nabawi, akan tetapi ingin mendapatkan 40 sholat. Nah, kita katakan bahwa hadisnya lemah, tidak perlu seorang berkecil hati, apalagi sedih ketika tidak dapat melaksanakan sholat seperti itu di Masjid Nabawi. Kemudian pernyataan atau pertanyaan kedua, masalah keraguan-raguan dalam masalah akidah. Terkadang seorang menjadi pikirannya karena sedang kosong sehingga ada keraguan-raguan dalam hal akhirat. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah istighfar kepada Allah. Bisa jadi itu bisikan syaitan. Yang kedua, semakin menambah ketebalan iman dengan belajar agama. Ya, dengan membaca pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran tauhid, membaca dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang hari berbangkit, tentang azab kubur dan nikmatnya, tentang kematian, kemudian tentang adanya jembatan yang akan menghubungkan antara mahsyar dengan surga atau surga, kemudian di bawahnya ada neraka. Kemudian tentang surga dan neraka dan dengan berbagai kejadian pada hari kiamat. Hadisnya banyak, yang sahih juga banyak, kemudian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka diharapkan dalam hal seperti ini kita bisa semakin memupuk keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla dengan beserta rukun iman yang sudah kita yakini. Dan yang ketiga, kita harus sadar bahwa kejadian hari akhir pasti akan terjadi, kita yakin atau tidak. Kalaupun kita bersepakat dengan semua penduduk dunia untuk tidak meyakini itu, maka itu tidak merubah realita. Allah Azza wa Jalla akan tetap berlakukan apa yang sudah Allah takdirkan. Bukti yang paling konkret yang kita lihat, kematian. Kalau seandainya ada orang mengatakan saya tidak akan mati, maka dia pasti akan mengalami kematian. Sama sekali tidak akan bermanfaat anggapan dia tidak akan mati itu. Dan kuburan seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, awwalu manazilil akhirah. Kuburan merupakan langkah pertama dari perjalanan panjang akhirat. Kalau seandainya seorang tidak percaya dengan kuburan, maka setelahnya dia mungkin sekali tidak percaya. Akan tapi kita harus sadar bahwa itu tidak merubah hal yang Allah takdirkan. Allah sudah sebutkan juga dalam Al-Quran. Maka perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman seperti ini. Orang beriman dia bisa meyakini kemudian bersiap. Sementara orang yang tidak beriman, maka seperti tidak ada perbedaan antara besok mati atau tidak. Seperti itu. Maka berbahagialah orang yang tahu bahwa besok masih ada perjalanan yang panjang sekali. Dan itu merupakan hidayah dari Allah. Orang beriman dan sudah tahu teorinya juga terkadang tidak takut dan tidak ada harapan untuk bersiap. Padahal dia tahu bagaimana dengan orang yang masih ragu. Maka kita harus yakin dan sadar bahwa akhirat akan terjadi. Kita yakin atau tidak. Seperti itu. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan iman ini dalam memeluk Islam, dalam meyakini apa yang Allah tegaskan. Sehingga kekuatan yang kita dapatkan bukan sekedar dari usaha kita, akan tapi memang dengan ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas Barakallahu jawaban fiik. serta penjelasan serta nasihatnya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya kita coba sapa pula penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini bersambung, Ustaz, dengan waktu yang lalu itu. Seseorang yang mengamalkan doa asah yang tidak ada contohnya atau tidak ada dalilnya, itu beliau ini juga mengamalkan zikir-zikir yang ada hitungannya, seperti malam Selasa 1000 kali, malam Rebo 30 kali.
3.000 atau 4.000 sampai seperti itu, Ustaz. Kecuali itu juga mengamalkan apa itu yang 9 Asmaul Husna. Itu apa ada tuntunannya kalau menghafalkan Asmaul Husna. Yang pertama, yang kedua, ini ada seseorang berpesan pada saya, dia itu menjalankan pembantu menjadi pembantu. Kemudian suatu saat itu dicaci oleh majikannya dan dia ini mendoakan kejelekan kepada majikannya. Ternyata diridhoi Allah. Kemudian dia itu belum begitu kenal dosa dan bagaimana caranya. Itu dia sekarang merasa berdosa dan ingin menebus dosanya itu. Bagaimana caranya? Kalau istighfar yang bagaimana? Kalau salat tobat yang bagaimana? Terima kasih. Kesalahannya apa tadi? Karena mendoakan majikannya. Iya, mendoakan supaya meninggal, Ustaz. Ternyata diridhoi Allah. Beberapa hari tidak lama itu meninggal. Itu dia ini sangat kecewa dan sangat merasa berdosa. Sekarang menyesal, bagaimana caranya saya beristighfar atau salat tobat yang bagaimana. Ya, cobalah saya mohon penjelasan dari Ustaz. Saya begitu. Baik, Bu. Terima kasih Bu Rusmini di Pacitan. Ya. Khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pertanyaan pertama tentang orang yang membaca zikir tanpa ada dalilnya. Entah dalil karena dibaca pada waktu tertentu atau dalil dengan jumlah tertentu. Maka kita seperti sampaikan bahwa hukum asal ibadah adalah tidak dibolehkan sampai ada dalil dan keterangan yang memerintahkan. Maka kita tahu salat hukum asalnya tidak boleh sampai ada keterangan Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk melaksanakan salat. Maka ketika ada orang ingin melaksanakan salat karena semangat, akhirnya zuhur menjadi 5 rakaat, asar menjadi 5 rakaat, salah. Sekalipun dia semangat, sekalipun dia ingin lebih dekat kepada Allah. Niat tidak bisa dijadikan alasan untuk merubah syariat. Maka seperti pembahasan ibadah lainnya, ketika orang ingin membaca zikir apapun, dia membutuhkan dalil untuk melaksanakan, mengamalkan ibadah tersebut. Ya, entah jumlahnya, entah waktunya. Kalau sekarang ada orang ingin sholat zuhur di malam hari, kita bisa pastikan tidak akan diterima kecuali kalau ada uzur. Misalkan dia ketiduran sampai malam, kemudian dia ingat malam, maka dia sholat zuhur malam hari. Tapi kalau seandainya tidak ada uzur, dia hanya ingin saja melaksanakan sholat zuhur di malam hari, maka tidak akan diterima. Karena memang waktunya tidak dibenarkan. Demikian pula jumlah rakaat. Maka dalam masalah zikir tidak lebih besar dari ini. Orang yang akan melaksanakan itu perlu mencari dalilnya. Kalau seandainya memang ada dalilnya, membaca 1000 kali, 10.000 kali, 33, 303 dan sebagainya, memang ada dalilnya, ya silahkan. Tapi kalau tidak ada, untuk apa seorang membuang umur dan kesempatan untuk hal yang tidak bermanfaat? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tadi pertanyaan tentang Asmaul Husna, memang ada hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ihsa nama-nama tersebut, maka dia akan mendapatkan surga. Akan masuk surga. Para ulama mengatakan ihsa di sini artinya bisa membaca, bisa menghafal, bisa memanfaatkan. Dengan apa? Dengan cara dia pelajari maknanya lalu dipakai untuk meminta kepada Allah. Contohnya Allah Razzaq. Allah adalah pemberi rizki. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Kemudian dikatakan, ya Qawi, wahai zat yang maha kuat, berilah aku kekuatan untuk menghadapi cobaan. Dan sebagainya. Seperti ini semua masuk dalam kategori ihsa. Dalam dalil yang kita sebutkan tadi. Sehingga orang yang menggunakan Asmaul Husna sebagai zikir tidak mengapa. Akan tapi kembali pada penjelasan kita pertama, bahwa orang yang ingin menentukan waktu dan jumlah tertentu membutuhkan dalil. Sekalipun dasarnya orang membaca Asmaul Husna boleh.
Akan tetapi ketika dia ingin menyebutkan malam Selasa, apalagi Kliwon, Paing, Pon dan segala macam, harus membaca Asmaul Husna 50 kali dengan nada, dengan apa dan segala macam, maka dia perlu dalil. Kalau tidak ada, maka untuk apa kita membuang umur dan tenaga dalam hal yang tidak jelas apakah itu dibenarkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW atau tidak. Yang kedua adalah masalah mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan untuk orang yang dizalimi. Rasulullah SAW menyatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah wahai Mu'adz dari doanya orang terzalimi, karena doa orang terzalimi tidak ada penghalang antara doa tadi dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh seseorang mendoakan sesuatu yang lebih besar dari kezaliman yang dia dapatkan. Ya, kan dia diapakan? Dimarahi, dipukul, diusir misalkan. Kok didoakan dengan doa yang lebih besar dari itu? Semoga kecelakaan, semoga terjerumus ke dalam perzinaan, kemudian semoga mati. Kok tidak adil sekali begitu? Sehingga sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Bahkan ini termasuk kezaliman. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang kita lakukan doa, bukan justru menimpali. Kalau si majikan mengatakan kamu itu tolol, lalu kita bilang kamu juga goblok gitu. Kamu sudah tahu saya tolol, kamu jadikan pembantu, berarti kamu juga yang tolol. Misalkan itu kan namanya membalas. Membalas ucapan jelek dengan ucapan jelek. Apalagi kalau dipukul lalu kita balas pukul. Nah, itu namanya terjadi saling balas pemukulan. Bisa jadi balasan lebih keras daripada pukulan pertama. Nah, ini namanya kezaliman. Tapi kan tidak seperti itu. Orang yang dizalimi hanya berdoa. Dan itu terserah Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki seperti itu, maka dia akan jawab. Kalau seandainya tidak, maka terserah Allah pula. Maka hanya sekedar berdoa. Apa yang dikatakan dia zalim, justru dia itu berdoa karena dizalimi. Lalu dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wallahu a'lam, sebenarnya sekalipun untuk seorang agar bersifat munsif, adil, yang bijak, akan tetapi ketika dia melakukan doa setelah dia dizalimi lalu dengan kejengkelannya dia berdoa kepada Allah dengan seperti itu, wallahu alam, itu juga memiliki pendapat para ulama yang tidak menyalahkan. Sehingga kalau seandainya dia merasa berdosa, dihantui dengan perasaan salahnya, juga tidak perlu seorang berlarut-larut dalam perasaan sedih itu. Bisa jadi syaitan akan manfaatkan untuk hal yang membuat dia semakin tidak semangat dalam beribadah. Ditambah bisa jadi kematian majikan dia atau orang lain karena memang takdirnya sudah waktunya mati, karena sakit atau karena kecelakaan atau karena apa. Bisa jadi juga orang lain mendoakan. Nah, artinya tidak mesti dari orang tadi. Intinya dalam pertanyaan yang disampaikan ada dua pendapat, dan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau seandainya seorang pun ketika marah akan mengambil pendapat yang membolehkan berdoa, wallahu alam, itu juga tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Tapi kalau seandainya dia ingin berdoa untuk bertaubat istighfar, maka tidak mengapa pula. Tinggal dia minta ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia ingin doakan majikannya, tidak mengapa pula. Yang jelas dia tidak menjadikan penyebab pasti bahwa kematian adalah dia. Tidak ada kepastian seperti itu. Karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla memang menentukan kematian itu pada saat itu. Tapi bisa jadi karena dia, bisa jadi karena orang lain. Maka intinya kalau seandainya dia ingin mendoakan orang yang sudah mati dengan kebaikan, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian semoga Allah memberi dia tempat yang lebar, yang lapang dan terang, lebih baik dari rumah sebelumnya, dan semoga Allah juga membalas kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan kepada saya, maka tidak mengapa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sumatera, Pekanbaru, Umu Yodi. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dewasa, Ustadz. Yang pertama, Ustadz mau bertanya, bolehkah menjenguk ipar sedang sakit dan baru selesai dioperasi, sedangkan istrinya, saudara ada di sampingnya? Menjenguk gimana? Dia menjenguk iparnya yang habis operasi, Ustaz. Terus di sampingnya itu ada saudara kandungnya. Maksudnya ini kan awat ya, Ustaz. Dia nengok iparnya habis dioperasi dan saudara kandungnya ada di samping iparnya itu. Yang menjenguk laki, menjenguk orang sakit yang perempuan, begitu? Iya, yang perempuan menengok yang sakit laki-laki. Kemudian ada mahramnya. Ada. Baik. Saudaranya di sampingnya. Terus yang kedua, Ustaz, anak telat bangun salat subuh. Baik. Anak salat subuh, ketika melihat keluar ternyata matahari sudah terbit. Ya. Apakah itu sah salatnya, Ustaz? Baik. Udah, tadi saja. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Taib. Pertanyaan pertama tentang boleh atau tidak seorang laki-laki menjenguk pasien perempuan yang bukan mahram, apalagi jika ditemani dengan seorang mahramnya. Maka tidak mengapa, wallahu a'lam. Bahkan bukan hanya sekedar menjenguk, berbicara pun tidak mengapa, dengan catatan bahwa pembicaraan itu dibutuhkan. Kemudian tidak ada suara yang dilenggak-lenggokkan. Kemudian tidak ada khalwah. Khalwah artinya menyendiri. Seorang laki dan perempuan tanpa mahram di tempat yang tidak ketahuan orang lain. Adapun dia berbicara di depan umum yang semua orang melihat, maka ini bukan khalwah, maka tidak mengapa. Apalagi jika seandainya ditemanin oleh salah satu mahramnya, maka fitnah itu insya Allah tidak akan ada. Kalau ada fitnah, misalkan yang dijenguk adalah seorang wanita yang masih muda, kemudian belum menikah dan memang cantik dan berpeluang membuka fitnah, maka tidak perlu seorang menjenguk. Lalu cukup dia berkirim salam, kemudian memberi hadiah atau mengirim doa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan dan menjadikan penyakitnya sebagai kafarah dan penggugur dosa, sudah cukup. Akan tetapi secara hukum asal tidak mengapa seorang berbicara dengan lawan jenis selama aman dari fitnah. Dan ini penting juga dijadikan sebuah catatan ketika aman dari fitnah, karena tempatnya atau karena interaksinya terjaga. Seperti tadi kita sebutkan, tidak mengapa. Rasulullah SAW juga berbicara dengan kaum wanita, kaum muslimat. Demikian pula memberikan salam, tidak mengapa. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan seorang tetangga menyapa tetangga lainnya di rumah, misalkan assalamualaikum, gimana kabar antum semua, semoga sehat semua, itu tidak mengapa. Sekalipun di komunitas orang yang sangat menjaga sekali, kemudian dia mengatakan assalamualaikum, gimana kabar kalian, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga antum, tidak mengapa. Tidak mengapa, itu hukum asalnya tidak mengapa. Sehingga ketika ada orang ingin menjenguk, insya Allah tidak mengapa selama memang aman dari fitnah. Termasuk juga tidak perlu seorang saling melihat. Dia datang kemudian mendoakan, bertanya tentang kabar, berita, dan secukupnya, kemudian tidak berlama-lama pergi. Adapun ngobrol sampai lama, kemudian sampai bersenda gurau, bercanda, ini tentu tidak diharapkan sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, orang yang bangun kesiangan, lalu dia dapatkan matahari telah terbit. Apakah sholatnya sah? Sah. Karena dia tidak sengaja. Kalau dia sengaja menunda sampai keluar waktunya, maka dia berdosa. Akan tapi karena dia tidak sengaja, justru syariatnya memerintahkan dia untuk segera melaksanakan sholat pada saat dia ingat atau bangun. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man nama anis salati, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang lupa dari sholat atau ketiduran, maka hendaklah dia melaksanakan sholat pada saat dia ingat atau bangun. Sehingga ketika orang
kesiangan lalu mendapati matahari sudah tinggi, maka tidak mengapa. Bahkan Rasulullah SAW pernah ketika beliau pulang dari sebuah pertempuran, Rasulullah SAW ketiduran bersama seluruh pasukan dan ternyata matahari sudah meninggi. Maka Rasulullah SAW bangunkan para sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW tetap sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama para sahabatnya. Ini menunjukkan boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas Jazakumullah jawaban dan khairan. penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Banjarmasin, Pak Ruslan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ruslan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sudah mengamalkan sunnah. Masya Allah. Saya belum tahu dan saya mau sholat membaca istighfar dulu, lalu membaca nawaitulillahi ta'ala, lalu membaca usolli, dan sekarang tidak lagi. Dan itu masalah niat Pak Ustadz. Bagaimanakah kalau niat mandi wajib Pak Ustadz, bagaimana caranya? Mohon Pak Ustadz jelaskan sejelas-jelasnya. Makasih. Baik. Masyaallah, barakallahu fik Pak Ruslan. Silakan Ustaz. Taib, jazakumullah khairan Pak Ruslan. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga keistiqomahan antum dalam melaksanakan sunnah. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada Pak Ruslan. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga istiqamah antum dalam melaksanakannya. Dalam melaksanakan ibadah apapun, niat itu merupakan amalan hati. Sehingga ketika seorang akan mengerjakan ibadah puasa misalkan, atau ibadah sahur, dan sahur adalah ibadah. Rasulullah SAW menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sahur itu adalah ibadah yang ada keberkahannya. Kemudian orang sedekah, maka sedekah adalah ibadah. Ketika seorang mengambil uang di ATM, maka dia telah berniat, uang yang akan ana ambil ini akan aku sedekahkan. Ketika dia ambil HP untuk transfer melalui M-Banking untuk mengirim sebuah donasi, maka itu juga merupakan niat. Dan tidak perlu seorang mengucapkan niat untuk melaksanakan ibadah tertentu, seperti yang sudah antum ketahui dan antum praktekkan. Demikian pula dalam masalah mandi besar. Ketika seorang ingin mandi besar, dia niat saja. Saya sekarang niat untuk melaksanakan mandi besar tanpa harus mengucapkan. Saya berniat untuk mandi besar sesuai dengan sunnah Nabi SAW dengan air 1 gayung atau 2 gayung atau sampai 1 ember. Dan setelah junub dan sebelum sholat subuh. Tidak perlu seperti itu karena memang Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Antum tinggal niatkan dalam hati bahwa sekarang saya mau mandi besar karena habis janabah, entah karena bermimpi atau karena berhubungan, maka itu sudah cukup. Tinggal nanti melaksanakan sunnahnya, diawali dengan membersihkan tempat yang harus dibersihkan, kemudian setelah itu berwudu, setelah itu memulai dari rambut kepala, kemudian setelah basah diguyur air dari bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri, setelah itu selesai. Nah, ini semua antum bisa niatkan untuk membedakan antara mandi besar dan mandi kebiasaan. Kalau seandainya ada orang lupa niat, lalu dia pokoknya mandi saja, ternyata baru dia ketahui tadi malam ternyata saya junub. Nah, maka mandi yang biasa tidak bisa mengganti mandi junub atau mandi besar. Karena mandi besar membutuhkan niat. Orang mungkin bangun tidur karena merasa biasa aja mandi seperti biasanya, akhirnya dia langsung mandi. Langsung mandi, berangkat sholat subuh, dia dalam kondisi sudah mandi karena itu kebiasaannya. Tapi ternyata setelah dia akan cuci, ternyata dia tahu bahwa di pakaiannya ada bekas air sperma yang membuat dia junub. Berarti mandi dia tadi itu adalah mandi biasa. Tidak sah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam tidak sah dari mandi besar karena belum niat. Jadi ini yang membedakan niat itu ketika dia niatkan dengan ketika orang tidak berniat. Akan tetapi seperti kita sampaikan bahwa niat merupakan amalan hati, tidak perlu seorang kesulitan dalam mencari lafaz yang paling tepat untuk melafazkan
ibadah tertentu. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau menyebutkan tentang penjelasan hadis innamal a'malu binniyat, beliau katakan Allah Azza wa Jalla seandainya memberikan tugas kepada hambanya untuk melakukan amalan tertentu tanpa niat, maka mereka akan kesulitan, karena semua orang ketika akan beraktivitas pasti akan berniat. Mau tidur saja ada niatnya, bangun tidur juga ada niatnya. Ketika orang ingin bangun awal pun dia akan berniat dengan menyalakan alarm, dengan hati-hati tidurnya, dengan awal tidurnya biar bisa bangun pagi dan segala macam. Itu semua merupakan segala rangkaian aktivitas yang pasti ada niatnya. Maka ibadah demikian pula, wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas Barakallahu jawaban dan fikum, penjelasannya. jazakumullah Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Jawa Barat, Tasikmalaya, Bapak Defri. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan saya Ustaz mengenai sholat malam Ustaz. Saya membiasakan alhamdulillah sholat malam, yaitu di 3:30 atau jam 4 kurang atau 1 jam sebelum waktu subuh. Apakah yang dikatakan Rasulullah sebaik-baik waktu di penghujung malam saat berdoa, apakah yang saya lakukan itu termasuk waktu yang terbaik Ustaz? Baik. Atau adakah sebalik itu yang terbaik lagi? Baik, cukup Pak Yang Defri. pertama Ustaz. Yang kedua, menyambungkan pertanyaan yang mandi junub tadi Ustaz. Iya. 1 tahun yang lalu saya di perjalanan di atas mobil, di perjalanan naik mobil umum. Lalu saya bermimpi di atas mobil tersebut. Lalu saya sholat subuh, saya tidak mandi junub saat itu Ustaz, karena kondisi saya waktu itu tidak fit dan saya kurang sehat untuk tidak mandi gitu Ustaz. Apakah saat itu sholat saya diterima Allah? Apakah sholat saya sah gitu Ustaz? Baik. Jawabannya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertanyaan pertama tentang salat di akhir waktu. Rasulullah SAW menyatakan, man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dzalika afdal. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah dia sholat witir sebelum tidur. Tapi kalau seandainya dia bisa yakin akan bangun sebelum subuh, maka hendaklah dia akhirkan sholat malamnya sebelum dia melaksanakan sholat subuh, karena sholat di waktu itu afdal dan disaksikan oleh para malaikat. Sehingga wallahu alam, yang antum lakukan tadi benar. Waktu itu adalah waktu yang istimewa karena lebih afdal bisa dilakukan di akhir malam. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir wa yaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, wa man yastaghfirani fa aghfir lah. Kata Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapa yang minta akan aku kabulkan, siapa yang berdoa aku akan kabulkan juga, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Nah, ini akan bertepatan dengan waktu yang istimewa dan waktu yang mulia. Ditambah lagi ada beberapa dalil lain yang menunjukkan tentang anjuran untuk istighfar di waktu sahur atau waktu malam sebelum subuh. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sebelum subuh. Dan ini menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk istighfar di waktu itu. Maka Syekh Ibrahim Amir Ruhaili hafizahullah mengatakan, apabila ada kesempatan kita melaksanakan sholat malam, kemudian ada waktu tersisa, maka kita bisa maksimalkan untuk beristighfar. Ini adalah waktu yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang mandi junub apabila orang terhalang dari pelaksanaannya karena sakit, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Orang bahkan boleh untuk tayamum dari mandi junub pada saat dia memang tidak mampu untuk mengerjakannya. Akan tetapi kalau seandainya dia masih mampu, maka dia harus seperti itu. Kalau seandainya dia tidak tahu, maka mudah-mudahan diampuni. Akan tetapi yang jelas, kalau ada orang punya uzur, maka tidak mengapa seorang tidak mandi junub karena tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan Barakallahu atas fikum. jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami Bapak Defri di Tasikmalaya. Barakallahu fikum Ustaz, dan menjadi pertanyaan terakhir, pertanyaan beliau, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bisa kembali berjumpa di pertemuan Amin, berikutnya. Hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan tersaksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, dan di Fatwa TV kunjungi website kami www.fatwatv.id. Syukron, jazakumullah khairan wa barakatuh atas kebersamaan semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Sebelum itu kita ingatkan setelah ini akan ada live interaktif Ekonomi Islam bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala pukul 17.00. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.